Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sekarang ketemu Mbah Jiman, panggil akraban saya. Pak Robert ini atau dikenal dengan Mbah Jiman ini dulu kabid jembatan Mbak ya? Jalan jembatan. Gedung pernah nggak? Ya orang dulu ya kasihnya ya jalan jembatan atau perencanaan pembangunan itu meliputi 3 unsur dari gedung, jalan, dan fasilitas-fasilitas pemerintah dan jembatan. Saya mau tanya-tanya teman. Saya mau tanya-tanya tentang bangunan karena saya sekarang juga sudah bangun di swasta juga. Mbah Jiman ini juga sudah pensiun, tapi ilmunya paling enggak saya kepingin tahu, maksudnya kasih bocoran untuk teknik-teknik bagaimana membangun gedung, bagaimana membangun jembatan, bagaimana membangun jalan, khususnya untuk kita bahas di swasta, bukan di pemerintahan Mbah ya. Karena kita sudah pensiun, saya juga sudah pensiun di pemerintahan juga untuk bangun Bojonegoro sudah tidak ikut, saya cenderung ke swasta sekarang Pak. Jadi saya pengen tanya-tanya sedikit sama Mbah Jiman, karena dulu juga saya hubungannya dengan Mbah Jiman dulu waktu bangun jembatan, waktu bangun jalan, waktu bangun PPT, semua diarahkan oleh sama Mbah Jiman ini. Yang saya tanyakan Mbak, sekarang saya ada proyek baru. Itu buat perumahan warga, Mbak. Perumahan swasta kediaman. Itu dengan lahan 10 kali lahannya 15 kali 12 Mbak. Nah, saya lihat struktur tanahnya itu sangat-sangat berbatu Mbak. Galiannya saja yang saya targetkan 4 hari itu sampai jadi 2 minggu karena galinya yang susah Mbak. Pertanyaan saya, apakah setros itu perlu untuk konstruksi tanah seperti itu Mbak? Itu dulu Mbak. Ya, jadi gini, untuk pembangunan rumah kediaman itu dalam arti secara teknis konstruksi dengan lahan 15 kali 12 itu konstruksi sedang, tapi tidak konstruksi berat seperti jembatan. Karena tidak ada beban hidup. Beban hidup itu kalau jembatan kan mobil bermuatan, terus naik sepeda motor lain, itu namanya beban hidup, memerlukan perhitungan tekanan geser dan gaya tarik dan tekan itu menjadi satu di konstruksi jembatan. Tapi kalau untuk pembangunan rumah, satu kita evaluasi secara imajinasi atau secara bahasane Jawa saking kulinane wilayah Bojonegoro iki piye. Jadi untuk bangunan yang Mas Jarniko sampaikan tadi, saya amati bahwa letak bangun yang saudara bangun itu adalah tanahnya tanah keras dan berbatu. Tanah keras dan berbatu itu sudah mempunyai daya tekan yang luar biasa. Jadi kalau untuk bangunan lantai 1 itu tidak membutuhkan stros, tadi tidak perlu ya. Cukup menggunakan pelapor atau kalau orang dulu bilang cakanaya atau spakul itu diperlebar minimal 80. Jadi sehingga dia kalau ada tekanan dari atas itu sudah dilawan dengan kelebar plat tadi, jadi dia itu menekan ke atas tanahnya tadi. Tapi karena sudah berbatu dia sudah aman. Jadi tinggal membutuhkan gaya geser. Kalau gaya geser saya kira gaya geser per meter persegi beton itu per 10 cm beton itu 2,5 ton. Jadi saya kira kalau pelapornya bikin 80 per titik-titik kolom yang bersifat kolom induk. Ada kolom pojok kayak gini lah ya. Kolom induk itu artinya kolom induk itu adalah penempatan titik kolom pada jarak 3 meter per kolom. Kalau 4 meter enggak? Kalau 4 meter tengahnya harus diisi kolom praktis, artinya memecah beban pasangan bata tadi. Kalau saya bikin batanya itu pakai bata ringan.
Ya kalau bata mereka jenis agregat atau jenis apa itu material yang bersifat pratekan. Dia sebelum dibikin dibebani dia sudah punya tekanan khusus, sudah diperhitungkan dengan rusaknya sehingga lebih kuat dengan beton tadi apa bata ringan tadi yang istilahnya apa tadi saya lupa itu. Tapi kalau bata bakar itu tidak mempunyai tekanan, tapi dia mempunyai kemampuan daya serap panas Ya. karena dibakar 180 derajat Ya. secara manual. Ada batu yang bersifat open ada. Kalau open itu semua dibuat seperti pabrik genteng. Nah, yang di Karangpilang itu punya bakar open. Jadi kalau bakar manual itu batu bata itu mempunyai tahan api ya. Kembali lagi Mbak, ini masalah pondasi, kita bahas di pondasi dulu. Ya, pondasi. Pondasi itu terus oke sudah dijawab Mbaknya karena kita lihat lahannya Mbak ya berarti ya. Kita lihat lahannya, kita lihat usur tanahnya, kita lihat lokasinya. Sekarang kalau saya melihat rata-rata untuk di Bojonegoro, kalau sama di Malang itu beda Mbak. Kalau di Malang rata-rata pondasi itu pakai batu kali. Ya. Tapi kalau Bojonegoro itu kan jarang batu kali Mbak sekarang. Sulit kita mencari batu kali. Apakah ketika batu kali saya ganti dengan batu kumbung? Ya. Itu apakah kekuatannya sama Mbak? Jadi gini, per daerah itu mempunyai apa ya istilahnya produk alam. Produk alam sendiri-sendiri, di mana membangun itu harus memperhitungkan perhitungan yang sangat limit atau yang paling murah tapi kuat. Ya. Kebetulan di Malang itu mempunyai kualitas produk alamnya, batu kali yang benar-benar terisi atau penuh. Batu kali kalau di daerah sini batu curing di Dander itu namanya batu curing punya rong tadi ya. Kalau di Malang itu sudah batu mempunyai kualitas batu gorden, ya. Bisa dimanfaatkan untuk seluruh kelas bangunan berat lah. Tapi kalau rumah yang bersifat rumah kediaman itu kalau harus menggunakan batu kumbung, kebetulan ini belum pernah saya menghitung, tapi batu kumbung itu mempunyai daya tekan yang di bawahnya batu kali. Jadi kalau praktis kerjanya memang praktis, ya. Tapi secara akumulasi perhitungan saya analisa secara dia lebih keras batu kali atau batu curing, cuma karena sistem kerjanya itu diikat dengan dua kekuatan slope bawah dan slope atas. Jadi dia hanya mengisi rongganya antar slope tadi. Cuma perhitungannya harus lebih lebar atau ukuran standar slope pondasi itu umpama 25 20 itu ya. Itu dibikin 35 lawan 20 karena dia hanya menerima beban vertikal saja. Sedangkan horizontalnya diikat dengan slope tadi. Itu sudah kuat dengan jarak rata-rata 3 meter harus ada kolom pondasi. Namanya tiang pondasi itu. Ya. Kebetulan saya ini juga gambar ini. Ini namanya kolom pondasi. Jadi kolom pondasi itu harus mempunyai kekuatan di atas kolom-kolom ruangan. Berarti intinya kalau kolom sangat penting ya, sangat harus ya. Namanya kaki pondasi atau kolom pondasi itu, tiang pondasi itu harus lebih besar daripada kolomnya. Kalau kita membuat kolom atasnya itu katakanlah pakai besi 10, berarti kolomnya harus 12 Pak? Ya, jadi gini. Harus lebih besar ya? Pembesian itu rata-rata untuk kelas bangunan ringan itu jadi ringan, minimal kolom itu harus 12. Tapi kalau kolom 12 besi 12 itu untuk fondasi. Kalau kolom itu bisa 10 tapi yang pakai, atau kita bikin 10 kurang tapi kolom besinya itu bijinya ditambah, dikasih tulangan ekstra.
Jadi pojok-pojok titik pondasi itu kalau kita buat bagel kotak itu yang sudut-sudut itu namanya besi Indo. Gitu. Tapi yang di tengah ada kalau lebih dari 15 cm atau kita membuat kolom umpama 15 25. Berarti yang 25 itu dibagi dua, tengahnya diisi namanya tulang praktis. Nah, sehingga nanti di dalam pelaksanaan tadi dia yang dibutuhkan kaku kerasnya. Lain dengan balok gantung. Balok gantung harus menggunakan standar pembesian yang sesuai dengan perhitungan, tidak sembarangan, dan cara membentuknya itu jangan sampai terbalik. Soalnya itu ada 3, ada 2, ada 6. Itu yang tengah dikasih juga namanya tulangan praktis. Jadi tidak bisa terus. Berarti kalau balok gantung, Mbak, kita ngomong balok gantung ini, kita lari ke atas lagi ya. Balok gantung. Itu balok gantung itu kan berarti harus sesuai. Maksudnya kita hitung bebannya juga yang di atas itu seperti apa? Ya, ketika kita lengkang ruangan gantung itu berapa? Kita bentangannya ya. Ya, untuk menentukan kekuatan standarnya. Kekuatan itu kan dia mempunyai gaya tekan yang luar biasa kalau tengah nggak ada penyangganya. Ya. Namanya balok gantung itu. Seperti membuat kuda-kuda, jadi namanya balok tarik. Ya kebetulan balok tarik itu di ruangan itu kosong, tidak ada bantuan penyangganya, lebarnya umpama 6 meter gitu. Kita perhitungkan harus mempunyai tambahan tulang anestra atau tulang selain tulang bagi atas, tulang bagi bawah, ditambah 1 tulang yaitu kuda-kuda. Kuda-kuda pada titik tekuk kuda-kuda berbentuk Z itu harus diambil 5% dari titik dinding kanan dan kiri, jadi 5%, 60 cm apa 6 meter itu diambil 60 cm. Jadi nanti masuk pada kolom yang melintang, balok T-nya, balok T itu yang di atasnya batu bata itu balok T. Kalau nggak ada balok gantung ya namanya ya ring balok. Balok ring blok atau. Tapi kalau balok gantung itu katakanlah kita ngomong balok gantung tapi nggak tingkat, beda lagi Mbak ya ceritanya. Karena masalahnya kan hanya nahan beberapa baris bata. Iya, hanya nahan kekuatan, harus hanya menahan konstruksi kapnya saja. Tapi kalau lantai pakai dek atau pakai plat atas ya itu. Kira-kira Mbak, kalau tidak dek kita hanya menahan batang, itu kekuatan besinya yang kita pakai berapa kira-kira makin? Ya, kalau balok gantung itu ya bisa besi 14 atau 12. Karena dia mandiri, cara menerima bebannya itu tidak ada yang membantu. Biasanya mandiri itu. Jadi kalau untuk bukan tingkat ini, kita ngomong bukan tingkat. Oh iya, itu cukup 10 atau 12 dengan jarak 6 meter harus 12 Pak. Tapi kalau hanya 4 meter kita kasih tulang pokoknya itu 6, terus 2 tulang ekstra. Kalau seandainya kita nggak pakai besi 12, kita pakai 10, tapi isinya ditambah. Kita ya sharing Pak, isinya ditambah. Iya, itu bisa, itu tergantung. Tetapi kalau menurut perhitungan NSI, standar beton yang menerima beban itu paling aman adalah isi 12. Atau sebelum marking aja sudah bagus. Lain kalau kita beli besi 10 A, B, C itu sebetulnya itu hanya sistem lisensi dagang. Tapi kalau teknis marking 12 marking itu dalam hitungan 11,8 ke atas. Yang 12 persis ya. Kalau untuk gaya ada bebannya tarik tekan beban hidup ya harus marking tadi perhitungannya enggak boleh 10,8 itu 12 tapi enggak marking di pasarannya. Tapi kalau beli marking ya dia bisa 12. Ya, pengalaman saya jembatan ada yang bilang nggak sanggup beli. Makanya saya tunjukkan kalau beli ini jangan di pasaran-pasaran yang tidak mempunyai toleransi global. Kita di agen itu pasti ada. Ya, tinggal kita itu mau beli apa itu di situ melayani memang beda. Terus gini Mbak, kita kembali lagi ke perumahan untuk
hitungan pribadi ya Pak ya. Ya. Bagusnya kita hitung-hitungan kita pendorong, kita ngomongnya pendorong, Ya. bukan ngomong yang punya rumah. Kalau yang punya rumah mestinya mintanya bagus, murah. Nah, kita kalau hitung-hitungan kontraktor seperti saya ini, bagusnya bata ringan atau bata merah? Itu selera saja. Cuma kalau saya pribadi ya suka bata biasa karena dia tahan panas. Sudah diuji, andai kata terbakar, tapi saya belum pernah mempelajari bata ringan itu hanya dipres, ditekan gitu saja. Cuma menggunakan kimia sehingga dia anti apinya saya belum tahu, belum pernah lihat ukurannya anti api. Umpama ini suatu contoh rumah itu terbakar, kalau kita pakai bata merah yang terbakar, itu dia sudah pernah dibakar, jadi mungkin pecahnya lebih lama bata itu daripada bata ringan. Kemungkinan karena apa? Saya belum mempelajari bata ringan itu ada tekanan atau kekuatan apinya atau benar. Tapi kalau ringannya memang dia lebih ringan sehingga tidak banyak, ya, sehingga dia tidak terlalu berat, mengurangi beban sehingga balok-balok itu efektif menerima. Jadi balok-balok yang dipasang yang di atasnya bata ringan itu dia tidak terlalu terpengaruh dengan bata ringan. Kalau mungkin berat jenisnya itu saya pernah baca itu selisihnya berat. Kalau satu bata itu kalau tidak berat jenisnya itu 2,8 dan 1,9 ingat saya. Berat jenis berubah itu. Jadi kalau artinya berat jenis itu beratnya ditimbang selisihnya itu per kubiknya itu berapa? Ya coba Anda hitungkan, ambil, coba manual ditimbang selisih beratnya itu. Berarti kan nimbangnya yang gini, satu bata, maksudnya satu ukurannya sama gitu loh Mas. Volumenya sama ya. Kan gitu. Nimbangnya kan harus gitu Mbak. Itu selisih 0,9 kalau enggak 1,1 saya pernah itu, cuma anti panasnya saya pernah. Memang kalau anti panas secara saya lihat asbes itu ya. Tapi untuk estimasi gini Mbak, pekerjaan itu lebih cepat saya lihat. Ketika kita buat bata ringan dan kita buat bata biasa, lebih cepetan bata ringan. Kita ongkos kerjanya lebih murah itu Mbak. Ya memang secara teknis di sini ada, dulu saya pernah mengikuti ikatan ahli teknik Indonesia. Jadi kumpulan ahli konstruksi Indonesia itu selalu bermanuver mencari bagaimana pembangunan lebih cepat, lebih efektif, lebih murah. Itu selalu dibuatkan artikel-artikel. Jadi dari tadi sehingga muncul bata ringan itu juga mungkin dari para ahli teknik itu berkolaborasi dengan penelitian pembangunan Indonesia dan muncul bahan itu. Saya juga kurang tahu bata ringan itu keluar sudah ada persetujuan dari LIPI-nya, ada lembaga penelitian pembangunan Indonesia itu biasanya seperti waktu kita bangun jembatan, ternyata bahan yang dari luar itu belum terdaftar di LIPI sehingga kita harus ngurus lagi. Tapi saya yakin insya Allah kalau pasaran domestik sudah jalan itu sudah ada. Seperti gitu loh kalau kita membuat makanan produk halal. Halal itu lisensinya dari tadi ketua apa itu MUI. Nah itulah beda. Sama itu sebenarnya sama. Cuma orang itu mempunyai bidang masing-masing yang membidangi tentang makanan sendiri, tentang pembangunan sendiri. Jadi selama saya amati tentang pembangunan untuk produksi beton, waktu saya di jembatan harus pabrikan, itu bagus, lebih cepat, lebih efektif dan kualitas terjamin karena semua menggunakan perhitungan mesin. Ya standarisasi. Kalau juga ya. Standarisasi itu. Tapi dia memang benar kan ketika kita bikin suatu bangunan bahannya pabrikan itu lebih cepat, lebih efektif dan lebih kuat. Ya. Contoh kayak gini, duluan namanya proyek dulu kan ada namanya pasangan batu ya, ya. Sekarang saya lihat pasangan batu itu hancur semua. Memang harus cor sekarang. Ya memang gini Pak, pembangunan itu mempunyai standar harga masing-masing. Nah
Nah, saya naikin beton kok, kowe masang batu selisihnya harga 200 kali kok, jadi 100 lawan 300 kok. Tergantung harganya Pak. Ya, namun pada saat itu seperti Anda waktu sekolah di SMA, ya toh. Anda pakai bed atau dijahit tangan, ya toh. Sekarang tidak usah dilem aja sudah bagus, disediakan dengan teknologi canggih, semakin canggih sehingga menutupi. Namun di dalam konstruksi beton itu sudah zaman dulu sudah ada namanya DPU itu istilah campuran beton itu sudah semua, cuma dimodifikasi para ahli yang mempunyai yang menggeluti bidang teknik dan perdagangan bahan teknik. Seperti sekarang kita dia mau soal geger nggak usah dikongkon uang nggak waktu. Sekarang sudah metodenya sudah teknisnya bagus. Kita pakai silikon lebar seperti trek setang itu kita garuk-garuk gini sudah ada. Nah, itulah namanya pengembangan teknologi. Arti teknologi itu adalah kebutuhan masyarakat yang saat ini dulunya butuh waktu 2 hari, sekarang instan cukup 10 menit sudah ada. Namanya semakin hari teknologi semakin meningkat sehingga muncul bahasa milenium itu. Jadi kan sekarang nggak usah masak, nggak usah telepon, SMS, bayar PO lah. Itu juga teknologi, memanfaatkan teknologi, ilmu teknologi itu tadi. Satu lagi Mbak, pertanyaan saya yang ini lagi saya alami. Rumah yang di Ngasem itu kan samping kirinya kan juga enggak. Ketinggiannya mungkin sekitar 2 meter Mbak. Ya. Padahal batas tanahnya itu crash Mbak sama jurang itu. Nah akhirnya tak undur 60 cm Mbak. Ya, tak undur 60 cm. Nah pondasinya tak undur 60 cm. Kita kurangi. Keluar dari tebing jurang tadi. Ya. Nah sekarang ini pondasi sudah berdiri. Saya mikirnya gini, kalau ini nanti airnya dari genteng itu turunnya ke tebing itu kan tetap kropos Mbak. Nah, apa enggak lebih baiknya, apakah perlu kita kasih TPT lagi di samping pondasi itu. Jadi jejer 2 Mbak nanti pondasinya. Pondasi TPT sama pondasi untuk penahan pondasi itu. Nah, itu kira-kira kita bikinnya kan karena ini tanahnya ini milik orang, tapi tanahnya ini cuma selisih sekitar 60 cm, satu batako mungkin, satu kumbung. Itu kita harus gali berapa Mbak kira-kira? Jadi gini, kalau mengamankan pembangunan itu dipikir sebelumnya. Ya. Ini sebelum bergerak pondasi, kita mengamankan ruang pondasi itu biasanya nyaman. Makanya nek wong biyen ya rumah mesti dikai tritis. Namanya tritis gimbal nek konstruksi atas sehingga air turun di tanah kita sendiri, air turun hujan dan jaraknya mungkin 2 meter atau berapa. Itu harus diperhitungkan. Nah, untuk menangani tentang yang pondasi jenengan itu hanya 60 cm dari tebing yang 2 meter tadi, kedalaman 2 meter. Alangkah baiknya ya kita kerjasama dengan tanah orang lain itu, kita tambahin pondasi. Tapi maaf jangan dikasih bronjong. Bronjong itu tidak mempunyai kekuatan, dia itu hanya menahan erosi. Jadi paling tidak yang menggunakan TPT, tembok penahan dari beton dengan konstruksi yang Mas Jariban kan sudah tahu, sudah pernah mengerjakan TPT. Jadi ada platformnya, ada seterusnya, kalau bawahnya nggak ada batunya. Kalau batu itu harus dijaga, dilubangi minim 1 meter supaya ada ikatan. Setelah itu untuk ikatan, kalau syukur jadi tanam pondasinya itu lebih bagus. Memang itu ada ekstra biaya. Ya, memang itu kemarin kan saya diskusi sama yang punya rumah. Jadi kayak gini Mbak ya. Di sini ini selisih 60 cm. Ya, saya tahu. Nah, ini bisa digambarkan Mbak. Nah, pondasi terakhir, pondasi samping. Jadi ini rumah ya. Tapi ini 60 cm itu tebing gini toh Pak. Ya. Nah, untuk penanganan ini kalau ini tanah sama digempur, pondasinya kelihatan. Ya, makanya di situ. Saya bingungnya di situ. Kalau ini tanah keras,
ini batu tidak ada masalah. Keras Mbak tapi. Kalau batu itu kalau tanah kerapak sih tidak masalah. Yang penting nggak ada kerapak dan batu. Itu maunya ya dibikinnya di sini. Kalau kita ngomong lagi, ini kan sudah saya diskusikan sama yang punya lahan di sini. Dia tidak boleh. Dia tidak boleh. Tapi saya nggak ngerti nggak bolehnya kenapa. Cuman kalau seandainya dari 60 cm ini masih 60 cm tapi tanahnya 1 meter kira-kira ini. Nah, jadi aku ngambil tengahnya, tak gali 3 kumbung, tak setros. Bisa enggak gitu untuk menahan yang ini? Ya bisa saja, tapi ini gali ini resiko ini sudah jadi ya. Makanya harus diamankan lebih dulu. Resikonya ini sudah turun. Galinya ya jangan mepet-mepet kan, kalau 1 kumbung gitu. Ya 1 kumbung kan 20 kumbungnya. Ya. Berarti kan dari mepet berarti ada sisa 3 cm, 30 cm. Ya enggak apa-apa, ini juga bisa. Ngecatnya tambah resiko lagi. Makanya kita buat ini. Terus garis profilnya ini untuk perang ya itu harus alat harus jadi ini terus ini saya bikin mulai saya cukup Pak, jadi mulai sekarang ini jadi ini ngebor ini bentuk saya mau bikin straw kayak gini tapi pakai mesin ya. Ada mesin etek itu loh saya mau tak ini sudah tak rancang. Ini tujuannya apa ya saya itu susul dari rendah. Iki tujuannya apa? Tujuannya itu keluar langsung. Dan sekali sudah memenuhi syarat 2 meter atau syarat 2,5 meter atau 2 meter, langsung kita diisi kecil. Nah, cara ini kan gak karena miring ya loh, miring gini ya loh. Ini harus benar-benar jangan terlalu jangan terlalu cair karena risiko besar nanti dijojok jadi syukur naik dua jet vibrator jet itu bagus itu. Ini mulai saya itu mulai bikin alat-alat itu karena konsentrasi saya sekarang ini saya swasta ya, jadi harus lebih detail, harus lebih efektif, harus lebih orang itu mempercayai kita bagaimana dengan punya alat-alat itu. Termasuk amplas itu saya belikan yang pakai mesin semua sekarang, jadi nggak usah pakai amplas yang tangan. Nah, itu mempercepat. Satu, kedua ya efektifnya lebih. Kecuali amplas itu untuk datar ya, untuk celah-celah untuk menggunakan dan ada amplas yang seperti serabut itu ada. Hingga fungsinya. Kalau untuk dinding itu yang begitu bagus itu. Jadi itu kalau kita ngomong sama ahlinya, akhirnya juga ada jawaban, ada rumusan, ada apa yang harus kita bisa kerjakan di lapangan nanti, teman. Pasti jadi di balok lantai gitu. Pasti jadi tiketnya dikai. Terus ini dinding. Nah, sementara itu teman, diskusi kita sambung nanti setelah kerjaan itu jadi, kita akan mungkin mengajak Mbak Jiman ke lokasi ini kayaknya. Tidak apa-apa. Nanti kalau kita suruh bantu Mbak Jiman. Orangnya kalau sudah sepakat, mungkin di sistem persaudaraan, bukan untuk kepentingan pribadi, sama-sama. Ini tinggal Mbak, menjembatani antara yang punya lahan dan yang punya lahan, itu aja. Itu teman ya, kita akhiri perbincangan kita yang seru. Nah, yang seru ini dan semoga yang mendengarkan atau yang melihat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu. Amin. Jadi apapun permasalahan, kalau kita saling berkoordinasi yang bisa atau yang tidak bisa itu lebih penting. Karena yang tidak bisa itu mempunyai ilustrasi, di mana ilustrasi atau imajinasi yang tidak terdapat pada orang ahli. Tetapi orang yang ahli itu hanya memperhitungkan secara visual atau perhitungan, tapi ada yang tersembunyi. Orang itu sambil duduk tapi bilang, "Oh Pak, niku nek longsor di separing niku Pak, betul kia." Nambah kula riyen nate ngeten iki dianggel di ketinggiannya air
pokoknya harus diatur. Jadi padahal kita meruntuhkan titik di sini, dari sana airnya harus dikurangi. Nah itu yang ngomong padahal itu orang ngarit orang ngerti tadi. Tapi karena kebiasaan di lingkungan itu, makanya dia punya imajinasi yang berpendam yang di luar naluri orang ahli, tapi menyatu dengan kemampuan secara teknis. Makanya penting berkoordinasi, berkolaborasi. Nah kalau bisa berkolaborasi itu ada dua, ada yang positif dan negatif. Kalau ada yang negatif kita ambil limbahnya, ada yang positif kita ambil sebagai acuan untuk berikutnya, sehingga hidup ini akan merasa lengkap. Kalau kita apalagi mau menerima kelemahan orang lain, nek sing dikai saran malah mencak-mencak, iya loh. Tapi nek sing direm malah merasa dia bisa, nah itu ya. Tapi memang semua itu proses. Bahwa malam karena semua itu punya karakter masing-masing yang jelas. Mari kita bangun dunia atau ini dengan penuh rasa arif, tanggung jawab secara moral. Walaupun berapa beratnya, kalau kita saling-saling menjaga moral kita, jangan merasa bahwa saya punya uang, saya punya duit, ya, tidak bisa. Contohnya ini, kalau ini orang itu tidak punya duit tapi punya wewenang, punya hak pribadi. Karena kita tak perkaranya silakan, tapi apa perkara perkara lapor itu menyelesaikan masalah enggak? Makanya yang penting kita rasa persaudaraan kita erat. Makanya di lambang negara kita Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan merasa bahwa ini aku beli titik H, aku beli tidak. Jadi nomor satu sebelum Republik adalah negara kesatuan. Kalau kita nggak bersatu ya gak enak Republik Indonesia. Sama di pribadi kita. Kowe dadi pamong saenake dhewe, dadi lurah saenake dhewe ya. Saat dadi lurah ya kok menengae bar dadi lurah ya. Salah satu yang ngalami itu. Makanya kita perlu saling kolaborasi untuk menciptakan suatu karya yang indah. Insya Allah kalau indah ini dicari orang. Nah orang mencari yang indah, orang kok senang, makanya muncul bahagia itu. Ojo yang penting bahagia jangan. Bahagia itu penting, tapi dilihat dari mana. Anda bahagia, waya udan-udan, parang kritis, lali, nek ombak gede, berarti suatu saat datang. Nah itu penting itu, makanya harus kita kolaborasi. Mbak ini nek waya anak jam piro Mbak, ini waya ombak gede jam piro, harus tahu kolaborasi. Bertanya, filosofi mau bertanya secara jalan. Ya wes gitu Pak saja. Nanti mungkin Mbah bisa kenalkan Mbah Jiman ini. Saya sahabat, saya saudara Anda. Ada kesulitan yang berhubungan dengan sesuai kemampuan saya tentang konstruksi atau rumah-rumah sederhana, membuat ruang tanah sempit jadi elegan, ruangannya siap membantu. Dengan nanti ada nomor teleponnya Mbah Jiman, nanti ada di sini. Ya, bisa konsultasi, bisa sharing, bisa apa di sini, nanti saya munculkan. Oke. Kalau butuh perencanaan pembangunan rumah pribadi atau bersifat untuk kepentingan pribadi oke. Kalau pemerintah harus mempunyai label konsultan. Kalau saya jadi konsultan ya bisa, tapi rasanya kok. Oke. Ya, Oke, terima kasih.